Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang konten kreator bernama Willy Salim tengah menjadi sorotan setelah membuat konten memasak rendang 200 kg yang raib tak lama pemirsa usai dimasak. Konten yang dibuat pemirsa di kota Palembang, Sumatera Selatan memicu kemarahan sejumlah pihak hingga Willy Salim dilaporkan ke polisi. Willy Salim, konten kreator, belakangan menjadi sorotan di media sosial usai membuat konten masak rendang 200 kg untuk warga Palembang. Willy berniat membagikan rendang tersebut setelah matang, namun rendang yang ia masak bersama ibunya habis tak bersisa saat ia pergi ke toilet. Hal ini memicu kegaduhan di media sosial. Saat mendapat kabar rendangnya hilang, Willy kembali ke tempat dia memasak dan menanyakan insiden tersebut ke anggota kepolisian yang berjaga. Konten Willy pun viral dan memicu beragam komentar warganet yang dianggap menyerang warga Palembang. Hal ini dinilai menyakiti dan membuat citra warga Palembang menjadi buruk. Beberapa hari setelah konten ini menjadi ramai di media sosial, Willy meminta maaf kepada warga Palembang yang merasa dirugikan atas konten yang telah ia buat. Dalam video permintaan maafnya, Willy mengakui kesalahannya karena kurang persiapan. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku, bisa kumpul, berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Lantas, akankah Willy Salim bisa tersandung hukum usai konten rendangnya yang raib yang memicu kemarahan sejumlah pihak ini? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, berawal dari membuat konten memasak rendang, konten kreator Willy Salim malah dilaporkan oleh sejumlah pihak. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Pak Raden Muhammad Fawaz Prabudiraja yang merupakan Sultan Palembang Darussalam, serta di studio TV One saat ini kami juga sudah bersama dengan pengamat hukum pidana Pak Azmi Syaputra di studio. Pak Azmi, selamat siang Pak Azmi. Selamat siang. Oke. Dan juga tentunya ada Pak Sultan ya, Iya. dari sambungan Zoom. Baik, ini kita akan ke Pak Sultan terlebih dahulu. Pak Sultan, selamat siang. Siang, ya. Baik, ini untuk mendalami kasus ini, dari pandangan Anda melihat reaksi pertama kali konten kreator ataupun konten yang dibuat oleh Willy Salim ini, bagaimana Pak? Ya, kami selaku warga Palembang jujur kaget ketika melihat konten tersebut karena itu tidak mencerminkan adat dan tradisi wong Palembang. Karena kita memiliki budaya yang cukup tinggi sehingga apabila dibilang rendang itu hilang, kemudian memicu banyak orang memberikan pernyataan-pernyataan negatif, kami sangat tersinggung dengan pernyataan tersebut. Karenanya kami menginginkan keterus-terangan dan kejujuran dari Willy Salim mengenai pembuatan konten tersebut secara sebenar-benarnya, sehingga bisa mengklarifikasi, menjelaskan kepada masyarakat seluruh Nusantara dan dunia bahwa itu tidak benar kejadian seperti itu. Oke, Pak Raden, informasi yang kami dapatkan ini kan ada beberapa pihak yang melaporkan Willy Salim kepada kepolisian. Apakah dari Kesultanan juga turut membuat laporan, Pak? Kalau kami Kesultanan ada tim juga yang mempersiapkannya, sudah dipersiapkan. Tapi kami juga lihat juga, karena kami terdiri dari berbagai macam komunitas ya. Ada komunitas kami yang sudah melaporkannya juga, ada juga yang tetap standby melihat seperti apa. Tapi kalau kami dari Kesultanan sendiri sangat mengharapkan supaya tidak terjadi kegaduhan ini akibat cempol mulutnya Willy Salim. Mari kita selesaikan secara adat dan juga secara kekeluargaan. Namun
Bila dia masih seperti itu, maka kami dari Kesultanan Palembang Darussalam juga akan menempuh juga jalur hukum seperti itu. Oke, baik. Tapi Pak, apakah sudah mengundang juga Willy Salim untuk langsung meminta maaf hingga saat ini? Nah, pada saat ini belum kami undang dan kami persiapkan sama tim lembaga adat kami. Jadi setelah misalnya dia, karena gini, kemarin dia kan membuat konten permintaan maaf yang kami lihat sepertinya tidak tulus dan masih menyembunyikan sesuatu. Karena kami yakin mudah-mudahan Willy Salim akan segera ke sini dan meminta maaf kepada masyarakat Palembang. Oke, Pak Raden, artinya keinginan untuk melakukan hubungan baik, menjalin hubungan baik kembali ini masih diinginkan oleh pihak dari Kesultanan dan permintaan maaf dari Willy Salim juga masih dinantikan, begitu ya Pak, dari Kesultanan? Betul. Okay. Ya, kami ingin semuanya kembali normal ya. Makanya kami ingin melakukan tradisi supaya dia datang ke sini dan meminta maaf secara khusus di dalam rapat adat lembaga adat di Kesultanan Palembang Darussalam bersama dengan stakeholder yang terkait sehingga permasalahan ini bisa selesai dengan segera. Oke. Baik, tentunya di studio juga ada Pak Azmi ya. Pak Azmi, ini kan saat ini masih belum jelas pasal apa yang kemudian dilayangkan kepada Willy Salim. Dari pandangan Anda sendiri bagaimana? Ya, baik. Kalau kita melihat hukum tentunya kan pasti melihat ada perbuatan dan keadaan. Dan kita akan melihat tentunya perkara tersebut atau perbuatan tersebut itu karena sengaja atau karena lalai. Oke. Kalau kita lihat katakanlah beliau Mas Willy Salim ini sebagai konten kreator yang sudah kalau kita data itu ada hampir 1.400.000 sekian. Sudah pengikutnya lebih 37 juta dan di TikTok itu saja ada 68 juta terhadap ini. Jadi kan ada pasti motivasi lain kan terhadap itu. Dan kita sudah tahu pasti seorang konten kreator itu kan akan mencari konten yang unik, yang original gitu kan, dan kira-kira yang menarik, ide-ide kreatif dan segala macam. Mengingat yang udah diupload itu hampir 1.400.000 loh uploadan dari Willy Salim ini gitu loh. Konten-konten yang sudah dibuat dan segala macam. Artinya dia cukup bisa mengetahui dengan segmen pasar TikToknya 68 juta dengan 37 juta pengikut dia di YouTube. Berarti memang ada sesuatu. Ini yang akan kita sandingkan pada waktu dia klarifikasi. Karena kan kejadiannya itu 18 Maret, betul nggak? Diunggah itu 20 Maret, diunggah di YouTube itu 21 Maret, laporan polisi dan klarifikasi itu sama, tanggal 22 Maret, gitu loh. Jadi kalau kita lihat pada klarifikasinya Mas Willy Salim, itu kan menyatakan bahwa daging rendang yang 200 kilo itu kan mau dibuat untuk bareng-bareng dalam rangka menyambut bulan puasa tuh, berbuka. Iya. Tapi kita lihat apakah masak rendang itu kan perlu jeda waktu yang panjang. Ya, apalagi 200 kilo. Ya, 200 kilo berarti ada persiapan yang panjang. Kedua melihat melihat berada di ruang publik gitu loh. Artinya acara-acara yang berada apalagi di Benteng Kota Besak yang menjadi ikonnya Palembang itu kan biasanya kan orang bisa banyak pengunjung dan segala macam. Jadi secara hukum patut diduga ada persiapan yang kurang matang. Dan persiapan yang kurang matang itu ya kalau ini nanti tidak ada irisan memang sengaja dia mau bikin dalam rangka konten untuk mendapatkan keuntungan hanya untuk sensasi, ya setidak-tidaknya secara hukum pidana dia lalai. Menyiapkan aparat keamanan, menyiapkan orang, menyiapkan pagar pembatas kepada masyarakat. Kedua tadi waktunya itu memang sudah pas atau tidak gitu. Karena itu bertentangan dengan artinya persiapan itu ya yang persiapan yang memang tidak matang dan dalam hukum itu dianggap lalai. Dan kelalaian itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oke, Pak Azmi, tapi kalau misalnya dilihat dari konten dia ini kan sebenarnya niat dia baik gitu ya. Niat dia baik untuk bagi bersama dengan masyarakat yang ada di Palembang. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan dari hukum pidana itu? Tapi kita akan nantikan jawabannya setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.